Ketua DPR Puan Maharani sempat menyinggung calon pemimpin yang ganteng, sering muncul di medsos, tapi tidak bisa kerja. Lantas siapa sebetulnya yang disindir oleh Puan? Suka, ya wes lah, yang dia aja asal ganteng, dia aja yang dipilih asal bukan perempuan, ya wes dia aja biarpun gak iso apa-apa juga gak apa-apa, tapi yang penting dia itu kalau di sosmed, kalau di TV itu nyenengin. Tapi kemudian nggak bisa kerja, nggak dekat rakyat. Mau atau nggak nih pemimpin kayak gitu? Nah, iya kan? Jadi jangan kemudian kita itu asal pilih karena cuman kelihatan di panggung aja. Panggung tuh panggung media, panggung TV, panggung sosmed. Tapi pilih orang yang betul-betul pernah memperjuangkan kita. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai sindiran Puan ini menyerang 4 sosok bakal capres yang selama ini beredar di masyarakat. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Saya kira kritik Puan Maharani tidak hanya disasarkan kepada Ganjar Pranowo yang dinilai hanya asik di media sosial atau mengandalkan kegantengan fisik untuk mendapatkan simpati publik. Karena yang dinilai ganteng dan asik di media sosial tentu bukan hanya Ganjar Pranowo, tapi ada juga Sandiaga Uno, ada juga Anies Baswedan, ada juga AHY, ada juga Ridwan Kamil, dan ada juga Erick Thohir. PDIP saat ini sangat terlihat mempersilahkan kepada Ganjar ataupun Puan untuk melakukan kerja-kerja politik menuju jalan panjang 2024 yang akan datang. Jadi dalam konteks ini sebenarnya Puan ingin menantang secara terbuka siapapun, entah itu Ganjar, entah itu Anies, entah itu Sandi, ataupun AHY, Ridwan Kamil, untuk memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Jangan lagi menjadikan media sosial, ganteng tidaknya seseorang sebagai bagian magnet untuk mendapatkan simpati publik. Tapi Puan secara cerdik membuat rakyat ini secara perlahan diskursusnya tidak lagi bicara tentang sesuatu yang sifatnya artifisial, tapi sesuatu yang bisa diukur, tentang kinerja dan apa yang akan mereka lakukan untuk bangsa dan negara ini. Sindiran Puan menyasar 2 hal sekaligus. Pertama, soal capres ganteng itu bisa Ganjar, Sandi, Anies, dan AHY. 4 orang ini menurut penilaian publik masuk kategori ganteng, kata Adi saat dihubungi, Kamis, tanggal 28 April tahun 2022. Puan ingin tegaskan untuk urusan capres jangan hanya lihat fisik, tapi lihat rekam jejaknya. Ini kritik bagus agar siapapun yang mau maju harus pamer kinerja ke rakyat. Kita tinggal nunggu sindiran balik capres yang merasa ganteng seperti apa. Lanjut dia, Adi menyebut Puan juga mencoba menyindir capres yang selama ini hanya aktif di medsos. Menurutnya, Puan coba mengingatkan masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang viral tapi juga terbukti kerja nyata. Puan juga ingatkan kadernya jangan pilih pemimpin yang hanya viral di medsos, melainkan capres yang terbukti kerja, punya pengalaman bagus, dan lainnya. Bagi Puan, capres viral medsos itu kamuflase tak sesuai aslinya. Saya kira pernyataan semacam ini penting untuk saling mengingatkan bahwa siapapun yang bergairah maju pilpres harus mengedepankan sesuatu yang konkret bagi rakyat. Bukan hanya besar di medsos. Meski realitas saat ini tak bisa dibantah bahwa publik suka dengan capres yang viral di medsos, jelasnya, lebih lanjut, Adi menyampaikan sindiran Puan tersebut sebetulnya berlaku secara umum kepada pesaing-pesaing Puan di Pilpres 2024. Namun dia juga menduga sebetulnya Puan secara khusus menyasar sindiran itu kepada Ganjar. Sindiran Puan saya kira berlaku umum, terutama mereka yang dinilai ganteng dan aktif di medsos. Karena saingan Puan bukan hanya Ganjar, tapi semua sosok yang potensial maju. Mungkin juga Puan ingin sindir Ganjar, tapi yang ganteng bukan hanya Ganjar, yang aktif di medsos juga bukan hanya Ganjar. Tapi sasaran utama kritik Puan itu sepertinya ke Ganjar memang, sementara yang lain hanya sasaran antara, ujar dia. Juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menanggapi soal pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani terkait capres yang hanya modal tampang. Puan Maharani memberikan imbauan untuk jangan memilih capres yang hanya modal ganteng tapi tidak bisa bekerja. Herzaki langsung menilai bahwa sindiran Puan Maharani tersebut bukan ditujukan untuk Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Herzaki menjelaskan, selain berparas tampan, AHY merupakan sosok yang cerdas dengan segudang prestasi yang pernah diraihnya di dunia militer maupun akademik.
Kemudian, AHY saat ini juga menjabat sebagai ketum Partai Demokrat yang memimpin banyak kader. Menurut Herzaki, AHY merupakan seorang ketua umum yang kritis dan dekat dengan rakyat. AHY bahkan membantu masyarakat menengah ke bawah yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup karena harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Untuk diketahui, Puan Maharani memberikan nasihat terkait pemilihan capres di Pilpres 2024 mendatang. Ia mengimbau masyarakat agar memilih sosok capres yang benar-benar mencintai Indonesia. Puan kemudian menyinggung soal masyarakat yang lebih memilih capres tampan daripada melihat kinerja yang baik. Selanjutnya, Puan menilai capres tersebut akan tampak menyenangkan apabila tampil di media sosial dan TV meskipun capres tersebut tidak bisa melakukan apa-apa. Puan pun bertanya kepada kader PDIP terkait capres dengan kriteria seperti yang ia sebutkan. Kemudian, Puan Maharani bertanya kepada para kader dengan melihat capres tersebut, apakah memiliki perhatian terhadap rakyat Wonogiri atau tidak. Oleh karena itu, Puan mengingatkan agar para kader menentukan pilihan capres berdasarkan kinerja dalam memperjuangkan rakyat.